kita mulai, kita mau sama berdoa terlebih dahulu dan menyembah Tuhan, dan kita mau sama-sama menaikkan setiap syukur kita untuk atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih ketika sampai detik ini kami boleh melihat setiap kekuatan Tangan yang besar, Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh melihat setiap pernyataan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan yang asyik.
penyertaan, untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau pakai setiap hidup kami lebih lagi untuk menjadi tempat kediaman-Mu, untuk menjadi rumah doa-Mu. Biarlah Engkau akan selalu bersemayam dalam hati kami. Engkau terus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur. Dan sebentar kami mau mendengar setiap firman-Mu, mendengar setiap isi hati-Mu. Biar tidak ada satupun firman yang akan dicuri oleh si iblis. Biar firman yang kami dengar tertancap sangat dalam hati kami. Dan biar pada hari ini Tuhan buka setiap telinga dan hati kami. Biar kami boleh mendengar dan kami mengerti setiap firman yang telah kita berikan. Biar kau akan beri telinga seorang murid untuk kami mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi bersyukur. Kami serahkan ibadah-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya kelihatan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, senang sekali kita berjumpa kembali di hari Minggu ini pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Sangat unik, tanggal 21 bulan 2 tahun 21 ya. 21 Nah, di tanggal yang unik ini juga kita berada di bulan Adar. Oke, nanti kita akan singgung-singgung sedikit. Dan pastinya topik hari ini kita akan bahas You Are Chosen. Oke, ada sedikit kesalahan pada flyer, pada brosur. Di situ You Are the Chosen, harusnya You Are Chosen. Kamu itu dipilih. Oke, seperti apa nih, kita akan bahas firman-Nya lebih lanjut. Nah teman-teman, di bulan Adar ini adalah di bulan di mana Ezra dan Nehemia berhasil membangun bait Allah. Oke, bulan yang dipercaya bait Allah itu selesai dibangun. Nah, hal ini kita bisa temukan di Ezra pasal 6. Oke, kita buka bersama-sama Ezra pasal 6. Saya bacakan. Ezra pasal 6 ayat yang ke-15. Maka selesai rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Teman-teman semua, gak kebetulan juga gitu kan. Di bulan ini cukup ya ada tanggal yang unik dan juga sangat-sangat menarik ya, karena ini bulan Adar gitu. Bulan dimana salah satu adalah bait Allah itu selesai terbangun. Selesai dibangun pada masanya Ezra dan Nehemia. Oke, seorang Ezra, dia hanya memiliki visi dan dikeluarkan oleh seorang raja gitu kan. Dan akhirnya dikerjakan sama si Ezra dengan tekun, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak rintangan, tapi Ezra tetap tekun dan dia ada bersama dengan Nehemia waktu itu. Tapi alhasil terjadi, bait Allah selesai terbangun. Nah teman-teman, apa kaitannya dengan topik kita hari ini? Yaitu tentang yang namanya adalah You Are Chosen. Oke, Ezra terpilih oleh Allah untuk menjalankan suatu visi besarnya, yakni membangun bait Allah, membangun rumah Allah. Nehemia juga sama. Dua-duanya bersikukuh dalam menjalankannya, dua-duanya bergumul dalam menjalankannya, tidak mulus, tidak enak, tapi ya itu yang terjadi teman-teman semua. Bisa terbangunlah rumah Allah ini. Nah, pastinya saya mau katakan saat ini, setiap kita adalah orang terpilih. Gak percaya? Oke, kita buka bersama-sama teman-teman. Kita buka bersama-sama firman Tuhan hari ini. Oke, firman Tuhan hari ini kita bersama-sama kita akan melihat dari Efesus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Sekali lagi, ada di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Oke, sebentar ya. Oke, kita akan baca bersama-sama teman-teman dari ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Oke. Efesus 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, jadi teman-teman, ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam surga yang disiapkan bagi kita. Kenapa? Karena di ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin teman-teman. Berkat-berkat ilahi ini ada bagi setiap kita karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. You are chosen dari sebelum dunia dijadikan, teman-teman. Lebih lanjut, teman-teman. Lebih lanjut kalau kita baca dari versi NAS dikatakan seperti ini. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita melihat kata the foundation of the world, artinya apa? Dari Kejadian pasal 1, dari sejak roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu, di situ Allah telah menetapkan setiap pribadi kita. Sebelum Allah menetapkan langit dan bumi, memisahkan langit, darat, dan laut. Sebelum Allah membuat cakrawala itu, Allah telah menetapkan Anda dan saya. Setiap kita yang ada saat ini telah dirancangkan oleh Allah untuk suatu tujuan, untuk suatu visi. Oke, sekali, setiap kita telah ditetapkan oleh Allah untuk suatu visi yang jelas. Oke. You are chosen by God. Karena dikatakan that we will be holy and blameless before Him in love. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi kita dipilih oleh Allah, salah satunya adalah agar kita juga bisa kudus dan blameless before Him. Tak bercela atau tidak bisa temukan suatu pelanggaran ya yang bisa disalahkan kepada kita. Dan pasti lebih dalam lagi, in love, di dalam kasihnya Allah. Luar biasa teman-teman ya, apalagi di bulannya adalah di bulan Valentine, dikatakan ada in love. Amazing, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang terencanakan itu sangat luar biasa bagi setiap kita. Oke, jadi kita dipilih sejak dunia belum dijadikan. Jadi kalau kita, pertanyaan adalah, seringkali kita berkata bahwa kita bingung, kita hidup buat apa? Kita harus ngapain? Kita harus bagaimana? Pernah mengalami fase-fase itu? Saya beberapa kali mengalaminya. Oke. Ketika lulus kuliah, saya harus ngapain? Ketika saya mulai ada problem dunia kerja, saya harus ngapain? Buat apa sih tujuannya? Tuhan mau saya apa sih? Sudah pelayanan juga, saya sudah kerja juga, terus Tuhan maunya apa? Gitu. Apa yang Tuhan mau buat saya, yang untuk saya lakukan bagi Dia? Karena satu hal yang dari dulu saya tanamkan buat diri saya bahwa Tuhan ini bukan Allah yang kurang kerjaan, yang menciptakan manusia, lalu membiarkan manusia itu nanti dari lahir, dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, akhirnya meninggal tua dan meninggal dunia, lalu lahir lagi. Enggak, saya percaya Tuhan itu tidak bermain-main seperti itu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu memiliki suatu tujuan yang besar bagi setiap kita. Cuma pertanyaannya adalah, pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita tahu apa yang Allah tetapkan buat setiap kita? Oke, karena balik lagi dasar kita dipilih oleh Allah, sehingga kita bisa dalam kekudusan dan tak bercelah dan bisa tinggal di dalam kasih itu. Ini adalah nature-nya Allah, setuju tidak, teman-teman? Nature-nya Allah, Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak ada kesalahan, Allah yang mulia, setuju teman-teman ya. Dan Dia itu Maha Pengasih dan Penyayang, betul? Nah, kesempurnaan Allah ini yang Allah sudah tetapkan untuk ada dalam diri kita sejak sebelum dunia dijadikan, dan agar kita bisa menjadi destiny kita, menjadi partnernya Allah, menjadi sahabatnya Allah. Kok seperti itu? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Hal ini sangat menarik sekali teman-teman. Siapapun setiap kita yang menonton video ini, saya mau encourage setiap kalian bahwa kalian ada bukan hanya bermain-main.
Apapun situasi dan kondisi yang kalian alami, kalian ada karena kalian telah ditetapkan Allah untuk suatu visi yang besar. Allah tidak pernah bermain-main dengan hidup kalian. Allah punya suatu panggilan luar biasa bagi kalian. Tinggal bagaimana kita mencari dan menemukannya. Teman-teman, Roma 9 ayat 11, pasal tulisannya Paulus dikatakan seperti ini. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dengar baik-baik, sebelum waktu anak-anak itu belum dilahirkan, artinya belum lahir, masih dalam kandungan gitu ya. Dan belum, yang namanya anak dalam kandungan belum tahu yang baik dan jahat, betul ya. Makanya dikatakan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Kenapa? Karena supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Teman-teman, setiap kita dipilih oleh Allah untuk suatu panggilan atas suatu destiny yang jelas. Hidupmu itu ditetapkan Tuhan untuk suatu destiny yang jelas. Suatu destiny memang memerlukan waktu proses, atau yang dikenal dan istilahnya adalah kronos. Setiap kita harus mengalami kronos. Setiap kita harus mengalami namanya pembentukan, tidak yang instan. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita dibentuk Tuhan, ketika kita diproses Tuhan, bagaimana responnya kita? Karena baik lagi, manusia telah jatuh dalam dosa. Karena satu dosa orang, seluruh manusia berdosa. Ya teman-teman. Tetapi rencananya Allah sejak kita dalam kandungan, kita itu belum tahu yang baik dan jahat, belum melakukan apapun. Jadi Allah memanggil engkau bukan karena masalahnya adalah panggilanmu, siapa dirimu, atau perbuatan apa yang telah kau lakukan, tidak. Tetapi karena sejak dari dalam kandungan, sejak dari engkau dari dalam kandungan, Allah merancang hal-hal yang luar biasa. Allah telah mempunyai hal yang luar biasa tentang dirimu. Dan Allah memilih engkau untuk berdiri, untuk berdiri bagi panggilannya. Nah, berapa banyak dari kita mengetahui apa panggilan kita? Nah, yuk, tahu nggak panggilan Tuhan bagi hidupmu apa? Teman-teman, panggilan Tuhan bagi hidup kita harus kita temui. Temukanlah destiny Tuhan bagi hidupmu. Jangan kau hidup berputar-putar. Saking berputarnya semuanya rutinitas, termasuk saat teduh, doa, gitu kan. Kalau tanya, gimana hubungan sama Tuhan? Luar biasa gimana? Saya doa 5 kali sehari. Wow, luar biasa. Kayak gimana tuh? Apa itu namanya? Ya, luar biasa. Doa pagi, doa makan pagi, doa baru bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa sebelum tidur. Luar biasa kan? Saya menemui Tuhan 5 kali sehari. Terus apa yang Tuhan ngomong ketika doa-doa tersebut? Ya ada, saya cuma mengucap syukur. Wah teman-teman, kalau kita sampai seperti itu, tandanya bahwa kita kayak bermain-main dengan Tuhan. Padahal Tuhan telah memilih kita dari dalam kandungan. Seperti yang dikatakan di Roma 9 ayat 11 ini. Bahwa Tuhan memilih engkau bukan karena perbuatanmu, tetapi Tuhan telah mempunyai suatu rencana yang luar biasa sejak engkau dari dalam kandunganmu. Karena Allah telah menetapkan untuk engkau bisa berdiri agar engkau memenuhi panggilan itu. Hal yang sama yang Tuhan katakan pada Nabi Yesaya 44 ayat 2. Ayat 2 dikatakan begini, beginilah firman Allah, firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun, yang telah kupilih. Perhatikan baik-baik. Sejak dari dalam kandungan, Allah yang membentuk. Dan dikatakan, perhatikan, yang telah kupilih. Oke teman-teman, luar biasa ya. Bahwa di sini Tuhan menegaskan bahwa ada namanya predestinasi.
Tuhan telah menetapkan kita sejak dari dalam kandungan dari ibu kita. Oke. Tuhan nggak pernah bermain-main dengan dirimu. Tuhan tidak pernah bermain-main. Engkau bisa berkata bahwa ya kau nggak bisa terima dengan kondisi orang tuamu dan kondisi keluargamu, ya di mana dengan lingkungan teman-temanmu segala macam. Mungkin kau berkata bahwa kau nggak bisa terima, tapi saat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah bermain-main. Kalau Tuhan menaruh engkau di suatu lingkungan dengan suatu kondisi, artinya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Ada rencana yang luar biasa yang harus kita temukan. Apa alasannya? Ya teman-teman, jadi itu sesuatu yang menarik yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main dengan setiap kita. Bahwa Tuhan itu sangat-sangat menyayangi kita loh. Karena dari dalam kandungan Allah telah memilih kita, Dia membentuk kita, Dia yang merencanakan semuanya atas hidup kita. Ajaib kan Tuhan, teman-teman? Oke. Nah, teman-teman. Jadi Tuhan mempunyai rencana sejak kita dari dalam kandungan. Nangkep ya? Tapi kalau kalian bertanya, lalu apa yang Tuhan rencanakan buat saya? Kayak saya sudah doa puasa nggak pernah dapat, saya sudah begini nggak pernah dapat. Lalu apa? Saya sudah lakuin semuanya tapi kayak begini gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kau yakin sudah memberikannya, mencari Tuhan dengan segala hal sampai melakukan yang terbaik? Apakah benar puasamu dengan niatan murni bahwa engkau mau mencari Tuhan adalah untuk mendengarkan suaranya Dia? Atau engkau datang ke Tuhan lewat puasa dengan suatu agenda, saya ingin mendengarkan suara Tuhan tentang hal ini, cekrek gitu kan? Saya pengen seperti ini, cekrek gitu. Kita yang mengatur Tuhan atau Tuhan yang mengatur kita? Jadi nangkap ya teman-teman ya. Kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lebih lanjut teman-teman, Nabi Yesaya sendiri pun teman-teman, dia mengulangi perkataan bahwa dari dalam kandungan dibentuk Tuhan itu terulang kembali, terulang kembali pada Yesaya 49 ayat 1 dan ayat 5. Saya bacakan. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, yang telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Oke teman-teman, perhatikan ayat 1. Bahwa dari dalam kandungan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita nama. Oke. Jadi bisa saja teman-teman, kayak kalau pernah dengar khotbahnya, saya lupa satu nabi Tuhan yang dari yang keturunan India, kenapa lupa tiba-tiba ya teman-teman ya, lupa. Nah dia berkata bahwa ada orang-orang yang memang ketika orang tuanya peka, dia akan memberikan nama anak yang sesuai dengan nama apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup dia. Tapi ada orang tua yang tidak. Contohnya siapa? Abraham. Abraham namanya diganti, betul gak? Abraham namanya diganti. Awalnya Abram jadi Abraham. Oke, contoh lain. Yakub menjadi Israel. Oke. Contoh lain lagi, ada siapa lagi teman-teman? Masih ada tokoh-tokoh di Alkitab, contohnya Petrus menjadi Kefas. Oke, Petrus menjadi Kefas, dan ada tokoh-tokoh lain lagi yang Tuhan ganti juga. Jadi teman-teman, sekarang yang saya mau ingatkan pada setiap kita, namamu adalah salah satu gambaran apa destiny Tuhan bagi hidupmu. Sekali lagi saya ulangi, namamu adalah suatu gambaran apa yang menjadi destiny Tuhan bagi hidupmu. Jadi nama tidak buat main-main, nama bukan sekedar hanya panggilan biar kita tidak lu gitu. Kamu, tapi namanya siapa ya? Gitu, takut salah panggil. Enggak, tapi nama merupakan gambaran dari apa yang Tuhan mau taruh bagi hidupmu. Oke. Terus ya teman-teman ya, nama itu gambaran dari apa yang Tuhan taruh bagi hidup kita. Amin. Sekali lagi, Yesaya juga mengulangi di ayat yang kelimanya. Yesaya 49 ayat yang kelima dikatakan seperti ini.
Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Garis bawahi teman-teman, garis bawahi. Bahwa dari dalam kandungan Tuhan telah memiliki visi bagi hidup kita, memiliki panggilan bagi hidup kita. Dan Yesaya menemukan, Yesaya menemukan bahwa dia memiliki panggilan sebagai hambanya Tuhan. Dari dalam kandungan, dipanggil sebagai hambanya atau menjadi nabinya Allah. Lalu bagaimana dengan setiap kita, teman-teman? Ini harus kita perhatikan sama-sama. Apa yang telah ketetapan Tuhan atas hidup kita, apa yang menjadi destiny Tuhan bagi hidup kita, kita harus temukan bersama. Amin. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Lalu bagaimana agar kita bisa menemukannya? Oke. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 16 dikatakan seperti ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Pemazmur mengatakan bahwa sejak kita masih di dalam kandungan, Allah telah melihat di setiap pribadi kita, dan Allah telah menuliskan seluruh kisah hidup kita. Allah telah menuliskan seluruh kisah hidup kita di dalam sebuah kitab. Amazing ya teman-teman ya. Tuhan merencanakan setiap pribadi itu detail. Amazing ya. Jadi orang hidup gak bisa bermain-main. Orang hidup gak bisa begitu-begitu saja. Orang hidup untuk memenuhi panggilannya. Baru itu dikatakan sukses. Jadi sukses itu bukan berarti engkau memiliki mobil mahal, engkau memiliki harta benda, engkau kaya. Tidak. Sukses adalah ketika apa yang menjadi panggilan dan ketetapan Tuhan tergenapi. Sekali lagi, sukses adalah apa yang menjadi panggilan dan ketetapan Tuhan atas hidupmu tergenapi. Jadi ketika kau berkata kau sudah banyak harta, tetapi kau gagal dalam menggenapi panggilan Tuhan, maka engkau tidak sukses. Contoh paling sederhana adalah Hizkia. Siapa yang nggak kenal kisah Raja Hizkia yang dikasih kesempatan hidup kedua? Dia seorang raja yang cukup besar, pastinya cukup mewah dan cukup banyak harta. Ternyata di akhir hidupnya dia gagal. Dia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan imannya. Kebayang teman-teman? Sukses bukan seberapa banyak harta yang kau miliki, tetapi sukses berapa besar panggilan Tuhan tergenapi atas hidupmu, dan seberapa besar kita mengerjakan ketetapannya Tuhan. Kita dipilih oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu hal. Nah, pekerjaan yang Allah pilih, yang telah Allah tentukan bagi kita dari dalam kandungan, harus kita kerjakan. Oke. Harus kita kerjakan sebaik mungkin. Bahkan Paulus juga menekankan poin ini, teman-teman. Di Roma 8 ayat 30 dikatakan seperti ini. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Oke. Sekali lagi, seperti yang tadi ayat ini saya ulang kembali. Roma 8 ayat 30 untuk mengingatkan bahwa setiap Allah memiliki rencana tentang pribadi kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan panggilan Allah bagi setiap pribadi kita. Panggilan Tuhan atas setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Oke, ketetapan Allah bagi setiap kita itu berbeda-beda. Tapi bagaimana kita melakukan prosesnya? Jadi kalau dia bilang, lihatlah ke bawah untuk kau bersyukur. Lihatlah ke atas untuk engkau bisa memiliki visi dan mengejar impian. Betul gak? Tapi saya mengatakan, lihatlah
dan carilah apa yang menjadi destiny Tuhan bagi hidupmu, apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidupmu. Kerjakan itu sebaik mungkin dan bersyukurlah atas penyertaannya, atas panggilannya itu. Jadi bukan karena membandingkan suatu kondisi, melainkan kita bersyukur karena kita tahu ada kita memiliki Yesus. Kenapa kita bersyukur? Karena kita memiliki Yesus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa yang katakan firman Tuhan. Poin yang sama yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa dia, bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Jadi kalau engkau bisa menjadi seorang Kristen, kalau engkau bisa berkata bahwa saya pengikut Kristus, saya percaya sama Yesus, itu bukan karena kita yang mau memilih, tapi Allah telah menetapkan bahwa engkau akan memilih dia. Amin, teman-teman. Oke. Nah, ini yang paling juga, teman-teman. Kenapa saya bilang bahwa kita bersyukur bukan karena membandingkan? Kenapa? Kalau kau bersyukur karena membandingkan, kau akan berkata, wah Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Lihat dong, karena aku lebih baik dari dia, aku bisa seperti ini loh. Kasihan ya dia Tuhan. Enggak, yang ada adalah kita bersyukur, Tuhan kau baik, kau memelihara hidupku. Kenapa? Karena kan kita memintanya dalam nama Tuhan. Betul nggak? Kalau kita berdoa dalam nama Yesus bukan? Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita bersyukurnya bukan karena nama Yesus, bukan karena perbuatan Tuhan, nah itu pertanyaan tuh ya. Oke, tapi balik lagi, pada intinya adalah di sini ditekankan, saya menekankan bahkan Tuhan Yesus memang telah mengatakan bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Ada predestinasi di sini. Oke, ada ketetapan Tuhan di sini yang harus kita kerjakan. Oke. Nah, ESV malah lebih keren seperti ini. ESV mengatakan seperti ini. Ye did not choose me, but I chose you and appointed you that ye should go and bear fruit. Oke. Dikatakan bahwa kita ditunjuk untuk pergi. Oke. Nah, ini sama mirip-mirip artinya dengan bahasa Indonesia telah menetapkan. Oke. Padahal appointed itu kayak ditunjuk, appointed. I appointed you to do this. Saya menunjuk kamu untuk melakukan ini. Memang kalau kita lingkungan pekerjaan, di dalam menunjukkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu hal, pastinya ada namanya surat ketetapan atau surat keputusan. Seperti itu ya. Nah, ini sesuatu hal yang kita harus tahu bahwa setiap kita yang telah dipanggil itu memiliki suatu keputusan surgawi, suatu ketetapan surgawi tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan kita bisa melakukannya dengan baik. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lanjut, kita mempelajari di Efesus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan seperti ini. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oke, teman-teman. Jadi kita telah ditentukan dari awal mulanya. Yang menentukan siapa? Tuhan Yesus, teman-teman. Telah ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Oke. Nah, kalau dikatakan dalam bahasa Inggris kan oleh karena kerelaan kehendaknya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya khususnya KJV mengatakan seperti ini. According to the good pleasure of His will. Berdasarkan the good pleasure. Kemurahan yang benar, kebaikan yang the good pleasure. Pleasure itu kayak apa ya? Untuk menyukakan, untuk menyenangkan. The good pleasure. Oke. Jadi ini berdasarkan apa menjadi kesukaannya Tuhan yang baik, gitu. Berdasarkan kesukaan kehendaknya Dia bagi hidup kita. Dan pastinya hari ini dikatakan bahwa
Kita telah diadopsi. Amin, teman-teman. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Amin. Oke, jadi engkau harus ingat bahwa engkau adalah anak Allah. Kau diadopsi untuk menjadi anak Allah oleh Tuhan Yesus. Karena ini adalah ketetapannya sejak semula, sejak sebelum dunia ada. Sejak bahkan, dan juga dikatakan sejak dari engkau di dalam kandungan, engkau telah ditetapkan Allah untuk menjadi anaknya Dia. Karena ini adalah the good pleasure of His will. Ini adalah berdasarkan kehendaknya Allah. Oke, teman-teman. Nah, ini dasar untuk kita mau mengingat bahwa ini penting sekali. Oke, karena kita tahu bahwa kita orang yang dipilih, kita harus tahu bahwa supaya kita bisa memuji Allah. Kenapa? Karena kita melihat kasih karunia Allah yang tinggal di dalam kita. Oke, saya bacakan sekali lagi ayat 6-nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Teman-teman semua, kita harus selalu mengingat ada kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Apapun situasimu dan kondisimu, kasih karunia Allah itu melimpah di dalam hidupmu. Tinggal bagaimana kita sebagai anak Allah menyadarinya dan mau berjalan di dalam proses itu. Ya teman-teman, di sini oke, kita akan membahas sampai ayat 11. Kalau kita perhatikan teman-teman di ayat 7, dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, ingat teman-teman, kita diadopsi dan bisa menjadi anak Allah juga salah satu kasih karunia-Nya adalah oleh pengampunan karena darah Yesus. Tanamkan baik-baik di dalam ingatan kita bahwa hanya oleh darah Yesus kita layak. Bukan ke perbuatan baik kita, bukan karena orang lain, tidak, tetapi karena darahnya Tuhan Yesus itu yang membuat kita layak. Apalagi untuk memenuhi panggilannya. Amin. Nah, ini menarik teman-teman, menarik sekali. Lihat ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oke. Lihat baik-baik ya, ayat 8 dikatakan kita diberikan hikmat dan pengertian. Lalu perhatikan ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi ada rahasia kehendak Allah yang diberikan untuk pada kita. Pada lagi sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin teman-teman. Oke, kita bahas ayat 9-nya. Saya bacakan yang KJV-nya teman-teman ya. Having made known unto us the mystery of His will. Jadi ada misteri ilahi, misteri kehendak Allah yang memanggil kita dari semula. Oke, yang berdasarkan His good pleasure. Oke. Jadi Allah yang dari semula itu memiliki rahasia kan yang nggak pernah dipikirkan. Kalau Ivy mengatakan the mysterious ways, ada satu jalan yang rahasia tentang hidup kita. Kalau ASW the mystery of His will, kehendaknya itu sangat rahasia loh teman-teman. Kehendaknya sangat rahasia. Nah, rahasia kehendak Allah ini yang harus kita gali, yang harus kita cari. Oke. Rahasia ini harus kita cari. Khususnya rahasia tentang destiny Allah bagi hidupmu. Jadi teman-teman, kalau kita bilang, kita jangan pernah sekali-kali berkata, dia kan orang susah. Stop berkata seperti itu. Kenapa? Jangan-jangan engkau lupa bahwa kita juga orang susah. Kenapa? Kalau nggak ada kasih karunia, kita jadi seperti apa teman-teman? Benar ya? Kondisi seseorang bisa saja Tuhan izinkan.
Tetapi kita tidak boleh terburu-buru menilai. Oh, dia susah karena dia dikutuk Allah. Enggak, belum tentu. Contohnya siapa? Ayub. Ayub hidupnya susah, ternyata nggak dikutuk Allah kan? Allah mengizinkan iblis untuk mencobainya. Ujungnya apa? Ujungnya Allah melihat Ayub, betapa Ayub masih mencoba bertahan di dalam imannya, dan akhirnya Allah mengembalikan semua bahkan 7 kali lipat. Luar biasa teman-teman ya. Bagaimana dengan diri kita? Kalau kita seperti Ayub bagaimana? Kondisi yang dialami seseorang belum tentu karena dosa. Oke. Ingat satu kejadian tentang ada orang buta ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan, dia begitu gara-gara kesalahan ayahnya, orang tuanya atau bagaimana? Terus Tuhan Yesus jawabnya apa? Bukan. Agar kerajaan Allah dinyatakan. Oke. Jadi ada suatu rahasia kehendak Allah yang kita nggak bisa habis pikir. Jangan sampai nanti kita dengar cerita kayak yang kemarin kejadian lah. Wih, semua hamba-hamba Tuhan yang khususnya katanya Nabi berdoa dan menyampaikan pesan tentang Trump. Tapi kok yang menang Biden? Wah, itu nabi-nabi sesat ya gitu. Eits, jangan keburu-buru menjudge. Jangan keburu-buru menjudge, teman-teman. Kenapa? Bahkan baik lagi, ada namanya the mystery of His will. Ada rahasia kehendak Allah. The mysterious ways. Gak ada satupun yang tahu. Oke. Buktinya apa? Bukti contoh kisah ada nggak? Ada. Niniwe deh, paling sederhana. Niniwe sudah diputuskan Tuhan untuk dihukum. Bahkan Nabi Yunus datang menyatakan Niniwe akan dihamusnahkan. Tiba-tiba rajanya bahkan menyuruh semuanya berpuasa termasuk hewan-hewannya. Lalu dibatalkan rencana itu. Bagaimana? Nubuatan awalnya Yunus yang disampaikan dan nggak tergenap itu. Bagaimana tuh? Oke. Jadi ada kehendak Allah, ada the good pleasure-nya Allah yang kita nggak pernah bisa mengerti. Dan ini yang harus kita cari tahu, teman-teman. Dan ini yang dilakukan Abraham. Dia tidak mau terburu-buru dalam menilai, tapi dia mencoba berpartnership sama Allah, yang mendengarkan cintanya Allah, lalu bernegosiasi sama Allah. Contohnya dalam kasus Sodom dan Gomora. Ketika dia mendengar kasus Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Allah dia bernegosiasi. Sampai terakhir, ya hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Oke. Jadi saya kasih setiap teman-teman semua, jangan terburu-buru menilai. Kita harus mencari terus tentang rahasia kerajaan Allah. Oke. Nah ini penting sekali. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini ya. Pada Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amazing teman-teman, Yohanes 15 ayat 15 ini. Kita tidak bisa mengetahui rahasia ilahi, kita tidak bisa mengetahui pemikirannya Tuhan, kalau kita tidak menjadi sahabatnya Tuhan. Oke, sekali lagi saya ulang. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, kalau kita tidak menjadi sahabatnya Allah. Kalau hamba dan Tuhan tidak akan bisa menceritakan tentang kehendaknya Allah atau kehendak tuannya. Oke. Saya ambil contoh begini, kalau seorang tua memiliki suatu bisnis plan yang besar, apakah dia akan langsung serta-merta memberitahukan detail-detailnya pada karyawan-karyanya? Tidak kan? Pasti dia yang mengasih tahu sejauh mana karyawannya harus bekerja, betul tidak? Tapi coba sahabatnya. Oh itu bisa diajak tukar berpikir, betul nggak? Oh saya mau bikin seperti detail-detailnya akan diceritakan. Oke, ini sangat penting teman-teman. Jadi untuk kita mengetahui destiny Tuhan bagi hidup kita, untuk kita mengetahui yang namanya rencana Allah bagi diri kita. Apalagi ayat 9 tadi kan dikatakan, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Nah ini Tuhan menyatakan pada
umatnya gitu kan, karena kelihatan pada kita. Nah, cuma masalahnya kita juga orang masa kini, bukan di zaman Paulus dulu. Bagaimana kita mengetahuinya saat ini? Artinya kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kita perlu mendengarkan firman itu siang dan malam. Kalau teman-teman semua selalu ingat statement saya, sejauh mana kamu membaca firman Tuhan, sejauh itulah kamu mengetahui suara Tuhan. Karena firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan bagi kita. Nangkep ya? Sekali lagi, firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita mengetahui bahwa kita terpilih, kita harus melakukan apa? Carilah firman Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan mengatakanlah firman. Oke. Nah, teman-teman, ini di Mazmur 25:14 dikatakan seperti ini. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau engkau berkata bahwa kalau engkau bertanya bahwa bagaimana engkau bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi destinimu, bergaullah karib dengan Tuhan. Ya. Bergaullah karib dengan Tuhan. Dengan cara apa? Jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, ayat 8 tadi dikatakan, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertiannya. Oke, jadi ada hikmat dan pengertian yang Tuhan ingin ngasih kepada setiap kita, dan kita bisa mengerti tentang misteri ilahi ini, tentang jalan Tuhan yang misterius itu, cara-cara Tuhan yang misterius itu. Nah, teman-teman, untuk dapat hikmat dan pengertian, seperti yang dikatakan Mazmur 25 ayat 14 tadi, bahwa kita harus bergaul karib dengan Allah. Cuma Amsal 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya agar kita mendapatkan hikmatnya Tuhan, untuk kita mengetahui apa yang ingin Tuhan nyatakan, kita perlu yang namanya sikap yang takut akan Tuhan. Sikap yang takut akan Tuhan diterjemahkan CEV sebagai respect and obey the Lord. Nah, menarik ya teman-teman ya. Seberapa jauh tingkat respectnya kita, dan seberapa jauh tingkat ketaatannya kita. Taat dalam melakukan firman Tuhan step by step. Ketika kita taat, saat itulah kita mengalami Tuhan. Taat lagi, sejauh itulah kita mengalami Tuhan. Jadi butuh ketaatan. Termasuk satunya adalah dalam mendoakan orang. Oke, nah ini saya mengalami sendiri ya teman-teman ya. Dalam mendoakan orang, ini butuh ketaatan. Kalau nggak ada ketaatan, wah saya ingat banget kalau saya ingat ketika saya tidak mau dengar suara Tuhan untuk doakan orang, saya nggak mau taat. Terus giliran harusnya nggak boleh, ketika Tuhan bilang, ketika Tuhan nggak nyuruh doain orang, terus saya doain orang, itu hasilnya beda loh teman-teman. Hasilnya beda. Contohnya dalam doain orang yang sakit, kalau Tuhan yang suruh itu gampang banget, terus gak lama dengan kesaksian orang yang sembuh. Tapi kalau Tuhan nggak suruh dan saya mau doain orang, tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya apapun ya, sampai mulut udah berbusa gitu, nggak ada hasilnya. Nah ini saya alami sendiri. Jadi kita perlu respect and obey the Lord. Itulah takut akan Allah. Oke, kita lanjut. Efesus 1 ayat 10 dikatakan gini. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk persatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami dari yang semula ditentukan untuk menerima, atau untuk mendapat bagian yang dijanjikan. Saya ulangi ya. Aku katakan tentang Kristus, karena di dalam Dialah kami dapat bagian yang dijanjikan. Jadi ada bagian yang dijanjikan Allah, yaitu tadi desanya Allah itu, ketetapannya Allah itu. Kami dari semula ditentukan untuk menerima. Dari semuanya dari kapan? Dari sebelum bumi dijadikan ya. Terus bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Nah, maksud Allah lagi nih, kehendak Allah lagi nih, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi alam semesta bekerja sesuai dengan keputusannya Allah. Nah,
teman-teman, karena alam semesta bekerja sesuai dengan keputusannya Allah, dan ingat sasarannya apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Artinya apa? Destiny dan panggilan kita harusnya menyatukan tubuh Kristus, bukan memecah-mecahkannya. Ya, sekali lagi, destiny dan panggilan seharusnya mempersatukan tubuh Kristus, bukan untuk memecah-mecahkannya. Sehingga semuanya bisa bergerak seirama. Karena ini adalah salah satu maksud dan kehendaknya Allah, teman-teman. Ya. Dan bisa sesuai dengan keputusan kehendaknya Tuhan. Dan ini semua, teman-teman, juga bukankah merupakan doanya Tuhan Yesus? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Jadi adalah suatu gambarannya, Paulus menekankan kembali pengajarannya Tuhan Yesus, bahwa betapa penting sekali untuk kita selaras dengan kemauannya Tuhan. Khususnya kemauannya Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita pribadi. Oke, bagi setiap kita pribadi. Oke, teman-teman semua. Dan oke, ketetapan Tuhan, sekali lagi, ketetapan Tuhan bagi hidup kita, ini harus kita cari. Harus kita cari. Kita tidak bisa untuk tidak mencarinya, teman-teman. Susah bukan masalah gampang, tapi carilah. Maka engkau akan mendapatkan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita harus mencari, teman-teman. Dan kita harus selaras dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita berasanya, kok doanya kan dijawab-jawab, jangan-jangan adalah doa kita tidak selaras dengan maunya Tuhan, gitu ya. Dan pastinya ingat, kita harus seirama dengan arahnya Kristus. Kita harus seirama dengan maunya Kristus, dengan kesatuan tubuh Kristus. Oke. Dan sekali lagi kita harus tinggal dalam respect dan penuh dan ketaatan kepada Tuhan. Hidup kita harus penuh respect dan taat pada Tuhan. Karena sejauh mana engkau taat, sejauh itulah imanmu bertumbuh. Sejauh mana engkau membaca firman, sejauh itulah engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan ingat, teman-teman, untuk kita mengetahui rencana Allah, untuk kita bisa selaras dengan rencana Allah, kita harus berdialog dengan Dia. Kita harus berkomunikasi dengan Dia. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Agar kita bisa menjadi sahabat Allah. Kita perlu bergaul karib. Jadi saya encourage setiap kita, ayo. Karena kita adalah orang yang terpilih. We are the chosen. Kita harus memastikan menjadi sahabat Allah agar kita mengetahui apa yang Allah ingin sampaikan. Apa menjadi panggilannya bagi setiap kita. Apa yang menjadi destiny-nya bagi setiap kita. Amin, teman-teman semua. Dan saya mendukung setiap kita. Ayo, paling sederhana. Jadilah seperti Ezra dan Nehemia. Yang mereka ketika tahu apa yang menjadi visi Tuhan bagi hidup mereka, salah satu untuk membangun rumah Allah, mereka konsen. Mereka fokus untuk bergumul dalam pembangunan rumah Allah di masa mereka itu. Ketika banyak penolakan, ketika banyak gangguan, mereka tidak goyah, tapi mereka tetap fokus dengan visi yang Tuhan kasih. Sampai akhirnya rumah Allah itu siap berdiri. Dan saya akan setiap kita, kalau engkau telah mengetahui apa menjadi panggilan Tuhan bagi hidupmu, apa yang menjadi destiny Tuhan bagi hidupmu, mari teruslah berproses sampai engkau layak memenuhinya, sampai engkau bisa menggenapi seutuhnya panggilan itu. Proses yang berat, persikut-sikutan yang berat, tetaplah setia di dalamnya. Kenapa? Karena semua tokoh-tokoh Alkitab selain Ezra dan Nehemia ada contoh sederhana Yusuf. Dijual saudaranya, difitnah memperkosa, gitu kan. Terus adalah dia dilupakan, gitu kan. Ketika dia sudah membacakan arti mimpinya
si juru roti dan juru minuman dia dilupakan. Sampailah hasil dia diingat kembali dan teman-teman, dan menjadi orang keduanya Mesir. Luar biasa kan? Ini yang harus ada dalam diri kita. Proses up and down. Tapi tahu apa yang menjadi visi Tuhan bagi hidupmu, destiny Tuhan bagi hidupmu, engkau mengerjakannya. Kau terus menjalani proses itu dan tetap setia dalam firman Tuhan. Ini bukan hal yang mudah memang, tapi bagaimana kita mau yakinkan diri kita bahwa aku akan terus mencari Tuhan. Aku akan terus menyiapkan hatiku bagi Tuhan. Karena aku tahu bahwa Dia adalah Allahku. Aku akan tetap percaya sama Dia. Oke teman, terus datang pada Tuhan dan terus cari Dia. Terus percaya sama Dia. Ya teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Kiarala basyana dayarala basyidiarata. Kiarala basyana dayarata khairala basyana dayarata. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang mendengarkan Tuhan video ini Tuhan. Biar Kau menuntun setiap mereka Tuhan. Dan Kau menguatkan setiap pribadi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Bahwa Kau memilih mereka sejak mereka dari dalam kandungan, bahkan lebih lama lagi Tuhan, sejak bumi belum dijadikan, Kau telah menetapkan rencana atas hidup mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biar telinga rohani mereka terbuka, dan mereka ada hati yang mau takut akan Allah, biar ada sikap hati yang respect dan taat pada firman Allah, biar ada kerinduan timbul di hati setiap teman-teman yang mendengarkan pesan ini, bahwa mereka mau terus mencari apa yang menjadi destiny Tuhan, sehingga mereka bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Dan bukan cuma selaras doang Tuhan, mereka juga bisa Tuhan untuk mendatangkan kerajaan-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu bagi lingkungan mereka sesuai dengan destiny Engkau bagi mereka Tuhan. Berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, biar kuasa-Mu menjadi sempurna atas setiap pribadi mereka. Dan biarkan mereka yang mengalami proses Tuhan, Kau kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap tangan-tangan yang goyah, kaki-kaki yang goyah, dikuatkan saat di dalam nama Yesus. Biar mereka tetap melihat destiny Tuhan atas hidup mereka. Biar mereka bisa tetap fokus tentang rencana Tuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa menggenapi, dan sehingga mereka bisa finishing well Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Syiratakai.
Yes, sungguh Tuhan kami percaya Tuhan oleh darah Yesus Tuhan kami dikuduskan, kami disembuhkan, Tuhan kami percaya Tuhan. Dan kami diampuni Tuhan, dan kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap roti dan anggur yang kami pegang saat ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dipakai untuk tubuh Kristus saat ini di dalam nama Yesus Bapa. Sucikan dan kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Teman-teman, kita angkat roti tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami mengucap syukur Bapa atas tubuh-Mu yang terpecah ini bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh tubuh Yesus ini Tuhan. Setiap kelemahan di dalam tubuh kami, setiap permasalahan dalam tubuh kami telah digantikan dengan tubuh yang baru. Setiap organ tubuh yang rusak telah digantikan dengan organ tubuh yang baru. Karena tubuh Kristus telah ada di dalam tubuh kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Bukan karena roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Teman-teman, silakan makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami mengucap syukur atas darah Yesus Tuhan telah mengampuni kami dari setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh darah Yesus ini kami Tuhan, kami dilepaskan dari setiap kutuk keturunan apapun. Kami bersyukur Tuhan oleh darah Yesus ini Tuhan, kami dilepaskan dari setiap ikatan apapun Tuhan. Ikatan dosa apapun kami juga telah dilepaskan Tuhan, kami telah disucikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh darah Yesus ini kami disembuhkan, kami sembuh dalam nama Yesus. Kami dilepaskan dari sakit penyakit apapun Tuhan. Bakteri, virus apapun tidak berkuasa karena darah Yesus mengalir dalam tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh darah-Mu ini Tuhan. Kami layak untuk manggil Kau ya Aba ya Bapa, untuk menjadi ahli waris-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena darah-Mu ini Tuhan kami bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan. Bukan kacau ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur, ada persekutuan yang dari Kristus. Amin. Ini teman-teman, mari minum dari Yesus ini dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di ibadah. Sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Oke. Ada beberapa pengumuman untuk kita. Pertama, untuk teman-teman yang ingin berdonasi atau memberikan persembahan bagi home, itu bisa ke BCA di KCU City Tower, nomor rekening 3195 atas nama Happy Yohanes. Oke, sekali lagi nomor rekeningnya adalah 3195 16 1008. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dukungan doa, kita ada healing service, bisa WA ke 0878 789 68652. Sekali lagi 0878 7896 8652. Silakan WA dan akan direspon oleh tim kami, dan pasti akan memberikan dukungan doa setiap teman-teman. Dan ya teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari angkat dua tangan setiap kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Demikianlah harus setiap kalian menyatakan kehendak Allah dimanapun kalian berada di dalam nama Yesus. Dan sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat ada berkat pada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus menopang kami hingga saat Kau datang yang kedua kalinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami akan semakin mengenal panggilan kami di dalam Engkau Tuhan, khususnya di bulan Adar ini Tuhan.
Apapun situasi dan kondisi kami, Tuhan, siapkan kami, Tuhan, untuk mengenapi rencana penuh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan sampai jumpa kembali. God bless. Bye-bye.